Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerwati dari kelas S3A dengan NIM 2121111007. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai peta konsep lafadz dilihat dari jelas dan tidak jelasnya dalalah. Dalalah dari segi pengertian ada dua, yaitu bahasa dan istilah. Secara bahasa, dalalah yaitu penunjukan, sedangkan secara istilah, dalalah yaitu penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Sedangkan dari segi macam-macam dilalah dibagi menjadi dua macam, yaitu dilalah lafadziyah atau wadihah yang jelas lafalnya. Yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah yang tidak jelas lafadznya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai macam-macam dilalah ini. Yang pertama yaitu dilalah lafadziyah atau wadihah yang jelas lafadznya. Dilalah ini dibagi menjadi 4, yang pertama zohir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, yang keempat mukam. Jika dijadikan tingkatan, maka zohir ini berada di tingkat yang paling akhir atau nomor 4. Karena zohir ini paling lemah kejelasannya, dan mukam ini dikatakan yang paling jelas lafadznya. Mengenai zohir itu sendiri, yaitu lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafadz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Kholaf, zohir adalah lafadz dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa akhalallahu bai'a wa akhrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Yang kedua yaitu nas. Nas ini hampir sama dengan zahir. Nas itu sendiri merupakan suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Sedangkan zohir ini bukan makna asalnya, bukan makna teksnya. Dalalah nas ini mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasahkan. Contohnya seperti zohir tadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa akhalallahu bai'a wa akhrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Makna ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dzalika bi'annahum qalu ma bai'u mislu riba. Mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalam nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Ketiga yaitu mufassar. Mufassar merupakan lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasahkan ketika masa Rasul. Contoh dari mufassar ini yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazani wajalidu wa kulla wahidin minhum mami'ata jaldati. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Jadi kata mi'ata yaitu 100 kali tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Yang terakhir yaitu muhkam. Muhkam ini merupakan lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas secara qot'i atau pasti dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasahkan. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz. Contohnya Quran Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di situ jelas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak bisa dinasahkan ataupun ditakwilkan. Selanjutnya mengenai dalalah yang kedua yaitu ghairu wadihah, dalalah yang tidak jelas penunjukannya.
Dalalah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu khafi, kedua musyakil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Yang pertama yaitu khafi. Khafi merupakan lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas. Namun, ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna lain kepada kasus tertentu. Contohnya yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasarikotu waqta'u aidiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Lafaz sariku atau pencuri berarti orang yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi. Arti ini menjadi tidak jelas jika diterapkan pada satuannya yang mempunyai nama tersendiri. Misalnya nubasi, yaitu seseorang yang mengambil kain kafan mayit dari dalam kubur. Apakah itu termasuk dalam kategori pencuri atau tidak? Ulama Hanafiyah menyatakan nubasi tidak termasuk dalam arti pencuri, sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan. Sebab yang pertama yaitu benda yang diambil tidak termasuk benda yang disukai. Yang kedua, benda yang diambil tidak berada di tempat penyimpanan. Yang ketiga, benda yang diambil tidak ada pemiliknya, bukan milik mayat atau ahli warisnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Yusuf menyatakan nubasi termasuk dalam arti pencuri. Oleh karena itu, ia dikenakan potong tangan kepada yang mengambilnya, dengan alasan bahwa pengambilan benda itu dilakukan di tempat sepi atau sembunyi-sembunyi, dan bahwa penyimpanan benda adalah sangat disesuaikan dan tidak ada penyimpanan bendanya atau kain kafan tadi bagi mayat kecuali dalam kubur. Yang kedua yaitu muskil. Muskil yaitu sesuatu dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat untuk memahami lafal tersebut. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Al-mutlaqatu yatarabasna bi anfusihina salasata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quru ini memiliki makna ganda. Yang menurut ulama Hanafiyah, quru disebut dengan masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quru yaitu masa suci. Yang ketiga yaitu mujmal. Suatu lafadz yang menunjukkan makna global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dengan sunnah yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ayat tersebut memiliki sifat global, dirikanlah sholat, tetapi tentang bagaimana tata cara sholat tidak dijelaskan dalam ayat itu. Maka lafadz itu butuh penjelasan melalui lafadz yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usli." Artinya, sholatlah seperti kamu lihat aku melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu mutasyabih. Mutasyabih merupakan suatu lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contoh huruf muqatta'ah, alif lam mim. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ada yang mengatakan ini ada maknanya, tetapi sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk makna-makna mutasyabih atau ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.